Kenapa banyak lansia tetap sehat, aktif, dan bebas kolesterol padahal mereka nggak minum obat mahal? Rahasianya ternyata sederhana. Cuma minum ini tiap pagi. Bukan ramuan aneh, bukan suplemen mahal. Tapi khasiatnya bikin dokter geleng-geleng kepala. Bahkan, kadar asam urat dan kolesterol bisa turun drastis hanya dalam beberapa minggu. Penasaran minuman apa yang dimaksud? Tonton video ini sampai akhir karena kita akan bongkar bahan, cara membuat, dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Selamat datang di channel yang selalu setia menemani masa senja Anda agar tetap sehat, bahagia, dan aktif. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info penting seputar kesehatan lansia. Hari ini kita akan bahas satu minuman sederhana yang luar biasa khasiatnya. Minuman ini bisa menurunkan kolesterol, melancarkan asam urat, bahkan menjaga kesehatan jantung dan sendi. Cocok banget buat bapak ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas. Dan yang lebih penting, bisa diracik sendiri di rumah. Ribuan lansia setiap tahun mengalami serangan jantung mendadak, nyeri sendi, hingga stroke ringan yang tak disangka-sangka. Padahal, semua itu seringkali bermula dari dua musuh dalam tubuh. Kolesterol tinggi dan asam urat yang menumpuk secara perlahan. Yang bikin miris, banyak yang baru sadar saat sudah terjadi kerusakan organ. Pola makan yang kaya lemak, kurang minum air putih, serta jarang bergerak menjadi penyebab utamanya. Namun tak sedikit juga yang mengandalkan obat kimia, padahal itu hanya meredakan gejala, bukan mengatasi akar masalahnya. Untungnya, alam menyediakan solusi alami yang mudah didapat dan terbukti khasiatnya. Dalam pengobatan herbal tradisional dan bahkan riset modern, beberapa bahan alami tertentu memiliki senyawa aktif yang mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan membuang kristal asam urat dari darah. Dan minuman yang akan kita bahas hari ini, sudah digunakan sejak zaman dulu oleh para tabib untuk mengatasi pembengkakan sendi, menjaga kebugaran ginjal, hingga memperlancar sirkulasi darah. Bukan sekadar tren, tapi sudah banyak lansia yang membuktikan khasiatnya sendiri. Cukup dikonsumsi di pagi hari dalam kondisi perut masih kosong, hasilnya mulai terasa setelah 1-2 minggu pemakaian rutin. Lalu, apa saja bahan dan cara membuatnya? Apa efek sampingnya? Siapa saja yang perlu hati-hati mengonsumsinya? Yuk kita lanjut ke bab 1. Air lemon hangat dan madu, pembersih alami kolesterol dan asam urat. Setiap pagi, sebelum tubuh menerima makanan pertama, sistem pencernaan kita sedang dalam kondisi paling bersih dan reseptif. Nah, inilah saat emas untuk memasukkan obat alami ke dalam tubuh, bukan dalam bentuk pil, tapi dalam bentuk minuman yang sudah digunakan ribuan tahun oleh pengobatan timur dan barat. Air lemon hangat dengan madu. Bahan dan cara membuat. 1 gelas air hangat, bukan air panas. 1 sendok makan perasan air lemon segar. 1 sendok teh madu asli, bukan yang kemasan supermarket. Campur semuanya, aduk rata, lalu minum perlahan saat perut masih kosong. Khasiat utama. Melarutkan lemak jahat, LDL. Lemon mengandung senyawa flavonoid dan vitamin C yang membantu tubuh memecah kolesterol jahat. Kandungan asam sitratnya juga meningkatkan produksi empedu di hati, yang penting untuk mengemulsi lemak dan membuangnya melalui feses. Menurunkan asam urat. Asam urat adalah sisa metabolisme purin yang tidak bisa larut dalam darah, sehingga menumpuk di persendian. Lemon membantu menetralkan keasaman darah dan mempercepat pembuangan zat asam urat melalui urin. Ditambah madu yang mengandung zat antiinflamasi alami, efeknya jadi dobel. Rasa nyeri berkurang, peradangan reda. Meningkatkan fungsi hati dan ginjal. Minuman ini juga membantu detoksifikasi ringan di pagi hari. Hati lebih bersih, ginjal lebih lancar kerjanya. Kombinasi ini sangat baik untuk lansia yang fungsi organnya mulai menurun. Mengatasi konstipasi dan perut kembung. Kombinasi lemon hangat dan madu bisa merangsang pergerakan usus. Jadi buat lansia yang sering sembelit, ini solusi aman yang juga bantu penyerapan gizi jadi lebih maksimal. Energi alami tanpa kafein. Madu memberikan energi ringan tanpa memicu lonjakan gula darah yang berbahaya. Cocok banget untuk lansia yang butuh tenaga di pagi hari tapi gak kuat kopi. Siapa yang harus hati-hati? Meski alami, minuman ini perlu dihindari oleh lansia penderita MA akut, karena lemon bersifat asam. Pasien diabetes. Madu tetap mengandung gula alami, jadi jumlahnya harus dibatasi. Orang dengan gangguan ginjal berat,
Konsultasi dulu dengan dokter. Tips konsumsi. Gunakan lemon segar, bukan air lemon kemasan yang mengandung pengawet. Madu terbaik adalah madu mentah, rohani, bukan madu olahan. Jangan minum lebih dari 1 gelas per hari, cukup di pagi hari saja. Dan yang paling penting, lakukan ini secara rutin minimal 14 hari. Jangan berharap hasil dalam semalam. Tapi bila Anda disiplin, tubuh akan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan alami. Nafas lebih lega, sendi tak lagi nyeri, dan badan terasa lebih enteng. Air rebusan seledri. Bayangkan satu sayuran sederhana yang sering dianggap cuma pelengkap sup, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa dalam menurunkan kadar asam urat dan kolesterol. Ya, seledri. Sayuran yang biasanya hanya jadi penghias, kini jadi andalan dalam terapi alami lansia yang ingin hidup sehat tanpa ketergantungan obat. Minuman air rebusan seledri dikenal luas dalam pengobatan tradisional, terutama di Eropa Timur dan negara-negara Asia. Bahkan, di Mesir kuno, seledri dipercaya sebagai penyeimbang tubuh dan pemurni darah. Kini, dengan bantuan sains modern, manfaatnya makin terbukti, terutama dalam mengatasi 2 momok besar lansia, asam urat dan kolesterol. Cara membuat. Ambil 3-4 batang seledri segar lengkap dengan daunnya. Cuci bersih. Potong-potong. Rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum air rebusannya saat hangat. Khasiat utama. Membuang kristal asam urat. Seledri mengandung senyawa antioksidan seperti apigenin dan luteolin, serta zat diuretik alami yang mempercepat proses pengeluaran asam urat melalui urin. Jadi, bukan hanya meredakan nyeri sendi, tapi benar-benar mengusir penyebabnya dari dalam tubuh. Menurunkan kolesterol jahat. Dalam studi klinis, ekstrak seledri terbukti menurunkan kolesterol LDL dalam darah. Hal ini berkat senyawa phtalides yang melemaskan dinding pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah, sekaligus meningkatkan sirkulasi yang sehat, mengurangi nyeri sendi dan pembengkakan. Buat lansia yang sering merasa persendiannya bengkak atau sulit digerakkan, air seledri bekerja seperti obat pelumas yang membantu meredakan peradangan. Rasanya ringan, tapi efeknya kuat jika dikonsumsi rutin. Menjaga fungsi ginjal. Dengan efek diuretiknya, seledri membantu mengurangi beban racun di ginjal dan memperlancar filtrasi alami. Tubuh lansia yang cenderung lebih lambat dalam detoksifikasi sangat terbantu dengan ini. Menenangkan saraf. Aroma dan kandungan magnesium alami dalam seledri bisa membantu menenangkan sistem saraf. Cocok banget buat lansia yang sering gelisah, susah tidur, atau mudah stres. Siapa yang harus hati-hati? Pasien dengan tekanan darah sangat rendah, karena seledri bisa menurunkan tensi. Lansia dengan gangguan elektrolit, karena efek diuretik bisa membuat sering buang air kecil. Jangan konsumsi berlebihan, cukup 1 gelas per hari, 3-4 hari seminggu. Tips tambahan. Jangan direbus terlalu lama, cukup 10-15 menit agar senyawa aktifnya tidak rusak. Bisa ditambahkan irisan jahe jika ingin sensasi hangat dan efek antiinflamasi ganda. Jangan diberi garam atau gula, biarkan alami agar khasiat maksimal. Minuman ini paling baik dikonsumsi 30 menit setelah bangun tidur atau sebelum sarapan. Rasanya mungkin sedikit aneh di awal, tapi tubuh akan berterima kasih setelah beberapa hari. Nyeri sendi berkurang, jalan lebih ringan, dan hasil cek asam urat mulai menunjukkan penurunan. Teh jahe dan kunyit. Ada 2 bahan dapur yang hampir selalu ada di rumah orang Indonesia, jahe dan kunyit. Tapi tahukah Anda? Kalau keduanya diseduh jadi satu, hasilnya bukan sekadar minuman hangat, melainkan ramuan detoks alami yang ampuh menurunkan kolesterol, melancarkan darah, dan menghancurkan peradangan akibat asam urat. Dikenal sejak ribuan tahun lalu dalam pengobatan Ayurveda dan Tiongkok kuno, kombinasi jahe dan kunyit adalah pasangan ideal untuk lansia yang ingin sehat tanpa bergantung obat. Ramuan ini bekerja dari 2 arah. Jahe melancarkan peredaran darah dan menghangatkan tubuh, sementara kunyit bekerja sebagai antiinflamasi super kuat. Cara membuat. Iris 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit segar, atau masing-masing 1 sendok teh bubuk. Rebus dalam 2 gelas air selama 15-20 menit. Saring, lalu bisa ditambahkan perasan lemon atau madu asli secukupnya. Minum 1 gelas hangat setiap pagi atau sore, 3-4 kali seminggu. Khasiat utama. Menghancurkan lemak dan kolesterol. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa aktif yang terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL,
dan mencegah penyumbatan pembuluh darah. Ditambah jahe yang mempercepat sirkulasi, kombinasi ini sangat baik untuk mencegah serangan jantung dan stroke pada lansia. Anti peradangan tingkat tinggi. Buat lansia yang sering pegal, nyeri lutut, atau sendi bengkak akibat asam urat, inilah solusinya. Kunyit dan jahe sama-sama memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat. Konsumsi rutin bisa membantu mengurangi pembengkakan dan membuat pergerakan tubuh lebih ringan. Detoksifikasi hati dan darah. Kunyit membantu membersihkan hati dari racun dan sisa metabolisme, sedangkan jahe membersihkan darah dan mempercepat pembuangan racun lewat keringat serta urin. Kombinasi ini seperti membersihkan dapur tubuh dari dalam. Menghangatkan tubuh lansia yang dingin. Banyak orang tua merasa mudah kedinginan atau sirkulasi darahnya lambat. Jahe mampu mempercepat aliran darah, sehingga tangan dan kaki terasa lebih hangat dan bertenaga. Meningkatkan kekebalan tubuh. Ramuan ini juga menjaga sistem imun tetap aktif. Cocok banget untuk menghadapi musim hujan, cuaca dingin, atau masa pemulihan pasca sakit. Siapa yang harus berhati-hati? Penderita MA kronis. Kunyit dan jahe bisa memicu asam lambung jika diminum berlebihan. Lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, karena jahe dan kunyit bisa meningkatkan efeknya. Jangan diminum bersamaan dengan obat kimia tanpa jarak waktu minimal 2 jam. Tips konsumsi. Gunakan kunyit dan jahe segar agar khasiatnya maksimal. Bila pakai bubuk, pastikan murni tanpa campuran pewarna atau bahan kimia. Jangan ditambah gula, cukup madu murni secukupnya jika perlu rasa manis. Lebih baik diminum hangat, bukan panas atau dingin. Dalam 2 minggu konsumsi rutin, banyak lansia melaporkan tubuh terasa lebih ringan, lutut tidak mudah nyeri saat bangun tidur, dan hasil tes kolesterol mereka membaik drastis. Tidak heran kalau minuman ini sering disebut emas cair alami untuk usia senja. Air rendaman ketumbar. Ketumbar mungkin selama ini cuma dikenal sebagai bumbu dapur. Tapi siapa sangka, biji kecil ini menyimpan kekuatan luar biasa yang bahkan dianggap sebagai obat alami oleh pengobatan Ayurveda India sejak ribuan tahun lalu. Dan menariknya, cukup direndam semalaman, air dari rendaman ketumbar ini bisa menjadi pelindung tubuh lansia dari berbagai penyakit kronis, mulai dari asam urat, kolesterol tinggi, hingga tekanan darah. Cara membuat. Ambil 1 sendok makan biji ketumbar utuh. Cuci sebentar, lalu rendam dalam 1 gelas air matang semalaman, 8 jam. Pagi harinya, saring dan minum airnya saat perut masih kosong. Rasanya ringan, sedikit seperti teh herbal, dan tidak pahit. Jika ingin, bisa tambahkan sedikit madu alami. Khasiat utama. Menurunkan asam urat secara alami. Ketumbar mengandung linoleic acid, linalool, dan senyawa antioksidan lain yang membantu tubuh melarutkan kristal asam urat dalam darah. Efeknya membuat nyeri sendi berkurang dan gerakan tubuh lebih ringan. Membersihkan ginjal dari timbunan limbah. Air ketumbar dikenal sebagai pembersih ginjal alami. Kandungan urease inhibitornya membantu mencegah pembentukan batu ginjal dan mempercepat pembuangan racun. Sangat cocok untuk lansia yang sering mengalami pembengkakan kaki akibat gangguan ginjal ringan. Mengontrol kolesterol dan gula darah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa biji ketumbar membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Tak hanya itu, senyawa dalam ketumbar juga mampu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ideal untuk penderita diabetes ringan. Menenangkan sistem saraf dan menyegarkan otak. Konsumsi air ketumbar secara rutin bisa memberikan efek menenangkan, mengurangi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Ini penting sekali bagi lansia yang mulai mengalami gangguan tidur atau mudah cemas. Mengurangi peradangan di dalam tubuh. Ketumbar mengandung senyawa antiinflamasi kuat yang bisa meredakan pembengkakan di sendi, otot, dan bahkan saluran pencernaan. Banyak lansia melaporkan perut lebih nyaman dan tubuh terasa ringan setelah 10 hari minum ini. Siapa yang harus berhati-hati? Lansia dengan tekanan darah sangat rendah sebaiknya tidak minum setiap hari. Jangan konsumsi ketumbar bubuk dalam jumlah besar, yang digunakan hanya air rendamannya. Bagi penderita alergi terhadap rempah tertentu, tes dulu sedikit. Tips konsumsi. Gunakan ketumbar asli, utuh, bukan bubuk, agar kandungan minyak atsiri tetap terjaga. Gunakan gelas kaca untuk merendam, jangan plastik. Simpan di tempat sejuk saat proses perendaman,
Jauhkan dari sinar matahari langsung. Bisa dikonsumsi setiap hari, 1 gelas saja di pagi hari. Minuman ini murah, mudah dibuat, dan sudah terbukti sejak zaman dahulu. Banyak lansia yang rutin mengonsumsi air ketumbar melaporkan hasil tes fungsi ginjal yang membaik dan kadar asam urat menurun signifikan dalam 2-3 minggu. Ini bukan sulap, tapi efek dari komitmen menjaga kesehatan dengan cara alami. Ramuan kayu manis. Bayangkan satu batang rempah beraroma harum yang mampu mengontrol kolesterol, menstabilkan gula darah, dan bahkan memperbaiki sirkulasi darah dalam tubuh lansia. Ya, kayu manis bukan sekadar penyedap kue atau minuman kopi, tapi sebuah ramuan kesehatan yang diabaikan banyak orang, padahal manfaatnya sangat besar, terutama untuk usia 60 tahun ke atas. Kayu manis, atau Cinnamomum verum, telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina, India, dan Arab sejak ribuan tahun lalu. Kini, bukti ilmiah dari berbagai jurnal medis modern memperkuat klaim itu. Bagi lansia, minuman dari rebusan kayu manis sangat cocok untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, membantu metabolisme lemak, dan menjaga keseimbangan gula darah. Cara membuat. Ambil 1 batang kayu manis ukuran sedang, atau 1 sendok teh bubuk kayu manis murni. Rebus dalam 1,5 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Saring, dan bisa tambahkan 1/2 sendok teh madu asli, jangan gula. Minum saat hangat, sebaiknya di pagi atau sore hari. Khasiat utama. Menurunkan kolesterol dan trigliserida. Senyawa cinamaldehide dalam kayu manis mampu menghambat produksi kolesterol jahat di hati. Bahkan beberapa riset menunjukkan konsumsi kayu manis rutin selama 40 hari bisa menurunkan LDL hingga 27%. Ini sangat membantu lansia yang rentan dengan penyumbatan pembuluh darah. Menstabilkan gula darah. Kayu manis membantu sel tubuh merespons insulin lebih baik. Bagi lansia yang mengalami diabetes tipe 2 atau pradiabetes, ini seperti penjaga alami agar kadar gula tidak melonjak setelah makan. Lebih hebat lagi, efeknya bisa terasa hanya dalam 2 minggu konsumsi rutin. Melancarkan sirkulasi darah. Kayu manis bersifat vasodilator alami. Artinya dia membantu pembuluh darah melebar dan aliran darah menjadi lebih lancar. Ini sangat baik untuk lansia yang sering merasa kaki dingin, kesemutan, atau mudah lemas saat bangun tidur. Anti radang untuk sendi dan otot. Rempah ini juga bekerja sebagai antiinflamasi ringan, membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri akibat asam urat atau radang sendi. Tak heran jika banyak lansia merasa tubuhnya lebih ringan dan nyeri di lutut berkurang setelah konsumsi rutin. Menghambat penuaan dini dari dalam. Antioksidan tinggi dalam kayu manis membantu melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Ini menjaga elastisitas kulit, memperlambat keriput, dan bahkan menjaga ketajaman daya ingat. Siapa yang harus hati-hati? Lansia dengan masalah liver berat harus berkonsultasi dulu, karena konsumsi kayu manis berlebihan bisa memengaruhi enzim hati. Tidak dianjurkan untuk diminum bersamaan dengan obat diabetes tanpa jarak waktu. Hindari dosis berlebihan. Cukup 1 gelas per hari. Tips konsumsi. Gunakan kayu manis asli, Ceylon cinnamon, bukan cassia, yang mengandung kumarin lebih tinggi. Jangan mencampur dengan susu atau krimer manis, karena bisa membatalkan khasiat. Untuk hasil terbaik, konsumsi selama 3 minggu berturut-turut lalu istirahat 1 minggu. Minuman kayu manis bukan hanya menenangkan tubuh, tetapi juga memberi efek hangat di hati. Banyak lansia yang mengaku lebih semangat beraktivitas setelah rutin mengonsumsinya, dan bahkan hasil cek lab menunjukkan penurunan signifikan pada kolesterol dan gula darah mereka. Tak heran jika kayu manis disebut sebagai emas merah dalam dunia herbal. Setelah menelusuri 5 jenis minuman alami yang bisa diracik sendiri di rumah, kini kita tahu bahwa kesehatan tidak selalu bergantung pada obat mahal atau perawatan rumah sakit yang menegangkan. Kunci dari tubuh yang bebas kolesterol dan asam urat adalah ketelatenan, kesabaran, dan pilihan cerdas setiap pagi. Minum lemon hangat dengan madu bisa membuka sistem metabolisme dan membersihkan darah. Air rebusan seledri merontokkan asam urat dan melancarkan ginjal. Teh jahe kunyit menenangkan peradangan dan memperbaiki sirkulasi. Air rendaman ketumbar membuang racun dan menjaga fungsi ginjal. Dan ramuan kayu manis membantu mengontrol kolesterol serta gula darah. Jika semua ini dikombinasikan secara bergiliran dan diminum rutin selama seminggu penuh, tubuh lansia akan mulai terasa lebih ringan, bertenaga, dan terbebas dari keluhan sendi maupun sesak akibat kolesterol tinggi.
Bahkan, banyak yang merasa tidak lagi tergantung pada obat nyeri atau penurun kolesterol. Tapi ingat, ramuan alami bukan sulap. Mereka bekerja perlahan tapi pasti. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah. Cukup 1 gelas per hari, tapi jangan pernah putus. Karena justru dari kebiasaan kecil setiap pagi itulah, masa tua yang sehat dan penuh semangat akan terwujud. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share ke orang tua, saudara, atau tetangga yang sedang berjuang melawan kolesterol dan asam urat. Bisa jadi 1 gelas yang Anda kirimkan infonya hari ini, akan menyelamatkan mereka dari operasi atau komplikasi di masa depan. Dan kalau Anda sudah pernah mencoba salah satu dari ramuan tadi, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah benar terasa lebih ringan? Atau ada perubahan saat cek lab? Kami ingin dengar langsung dari Anda. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya dari Klinik Shifa. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang yang penuh berkah.